Halo semuanya, balik lagi di Benja Kantor dan kali ini kita bakal bahas lagi One Out Season kedua chapter 143. Tapi untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Dan untuk teman-teman yang suka dengan kaos anime atau aksesoris anime lainnya, bisa klik link pembeliannya di deskripsi ya. Oke, chapter kali ini berjudul Transformation. Di awal chapter kita diperlihatkan hasil imbang dari pertandingan pertama antara Lycons melawan Mariners, di mana hasil ini berlawanan dengan prediksi masyarakat dan Lycons cukup kuat untuk memberikan hasil yang seimbang. Keesokan harinya sebuah koran menampilkan berita yang berisi seolah-olah Mariners mengalami kekalahan yang telak. Dan tentu saja interview setelah pertandingan selesai dengan Tokuchi berjalan dengan baik, di mana dengan kemampuan lip readingnya dia mengatakan saat di lapangan Kawanaka berkata kalau pelatih Mariners sangat buruk. Pelatih Mariners yang membaca koran itu pun sangat marah sampai membanting koran itu. Lalu Takami yang melihat itu berkata, "Ini tidak bagus." Komentar omong kosong Tokuchi itu tersebar dengan luas. Pelatih Mariners pun menjawab, "Aku tahu apa yang dikatakan Tokuchi itu adalah omong kosong, tapi Kawanaka benar-benar berpikir seperti itu." Lalu panel berpindah ke markas Lycons, di mana Kojima memberitahu Tokuchi kalau starter pitcher Mariners hari ini adalah Yoshida yang baru saja mereka beli dari Eagles. Dan jika lawannya Yoshida mungkin akan menjadi sulit. Tokuchi pun bertanya apakah Yoshida lebih baik dari Kawanaka. Kalau bicara angka, dia melampaui Kawanaka, jawab Kojima. Karena itu dia mendapatkan persentase pertahanan terbaik selama 2 tahun ke belakang ini. Tokuchi pun bertanya lagi, "Orang seperti apa Yoshida itu? Beritahu aku dengan singkat." Kojima berkata, "Dia adalah pitcher dengan underhand terbaik sepanjang sejarah Jepang. Lemparan submarine Yoshida adalah sebuah seni. Dia melepaskan lemparan di titik yang sangat rendah dan bola yang melesat dari tangan panjangnya itu memiliki sudut yang unik. Dia merupakan pitcher yang mempunyai banyak variasi lemparan. Karena itu dia mempunyai kontrol yang sangat mengerikan. Dia bisa melempar dengan indah. Dia benar-benar pitcher yang merepotkan." Setelah itu Tokuchi pun meminta Kojima untuk mengumpulkan para pemain lainnya. Setelah para pemain berkumpul, Imai pun berkata, "Ya, Yoshida itu memang luar biasa. Sebagai starter dia sama bagusnya dengan Kawanaka. Bagaimanapun juga lemparannya sangatlah sulit untuk dipukul. Dan selain itu bola hard to fly-nya juga sulit." Tokuchi pun bertanya-tanya apa itu hard to fly. Lalu Kurumizawa menjelaskan, "Kau tahu istilah hard to hit kan? Bisa kita bilang kalau Yoshida itu adalah pitcher underhand yang sesungguhnya dalam dunia baseball. Tapi sebenarnya lebih merepotkan daripada itu. Dan istilah itu menjadi hard to fly. Tahun ini dia melempar di 230 babak, tapi hanya mendapatkan 4 pukulan home run. Bagaimanapun juga kita harus memikirkan cara untuk mengatasi Yoshida itu." Tokuchi pun paham dengan penjelasan itu. Lalu Ideguchi bertanya, apakah ada cara untuk memukul lemparan Yoshida itu? Tokuchi pun tersenyum dan berkata, "Kalian semua sudah berkembang. Kalian yang kemarin pasti berkata, ini sangat tidak mungkin. Kita sangat tidak mungkin untuk memukul lemparan itu. Bukankah ini pertama kalinya kalian mengatakan hal yang positif seperti ini, seperti ingin mengetahui cara untuk memukul lemparan itu?" Semua pemain hanya terdiam. Lalu Tokuchi melanjutkan perkataannya, "Sekarang tentang Yoshida, aku akan mengatakan ini dengan jelas. Yoshida adalah pitcher yang sangat sulit, tapi kebenarannya adalah dia bukanlah pitcher yang luar biasa. Dengan kekuatan kalian yang saat ini, itu bukan sesuatu yang perlu kalian takutkan. Ya, itu saja." Lalu Tokuchi pergi meninggalkan ruangan. Tapi para pemain yang belum paham dengan perkataan Tokuchi itu bertanya dengan heboh, bagaimana dengan rencana rahasia dan bagaimana cara kita untuk menghentikan Yoshida? Tapi Tokuchi malah berkata, "Jangan terlalu banyak bertanya. Yoshida itu bukanlah pitcher yang luar biasa. Tidak ada rencana rahasia atau cara untuk menahannya. Lawan saja seperti biasa."
Pergilah memukul seperti biasa. Kalian pasti akan bisa memukul lemparan itu. Oh, dan aku lupa mengatakan sesuatu. Khusus untuk hari ini aku akan menambahkan syarat untuk bayaran kemenangan kalian. Kalian akan mendapatkan 10 juta jika mendapatkan dead ball di punggung kalian. Semua pemain hanya bingung dengan persyaratan aneh itu. Lalu Tokuchi pun meninggalkan ruangan itu. Dan pertandingan kedua antara Lycons melawan Mariners akhirnya akan dimulai. Saat ini di Stadion Mariners para penonton sudah memenuhi stadion. Dan hari ini starter pitcher dari Mariners adalah submarine terbaik yang ada di Jepang, yaitu Yoshida. Dia pun sedang melakukan pemanasan di tengah lapangan. Para penonton yang melihatnya sangat takjub dengan lemparan yang indah itu. Lalu di bangku cadangan Lycons, Ideguchi meminta pendapat dari Kurumizawa tentang Tokuchi yang mengatakan kalau kita akan mendapatkan 10 juta jika kita mendapatkan dead ball di punggung kita. Kurumizawa pun berkata, "Aku berpikir seperti ini. Satu alasan kenapa pitcher underhand sangat sulit bagi para pemukul itu karena bolanya melesat dengan diagonal. Bahkan jika bola berada dalam zona strike, itu terasa seperti bola itu akan mengenai tubuh kita. Tapi dari sudut pandang pitcher, karena lemparannya itu diagonal, dia mempunyai kelebihan yaitu melebarkan zona strike-nya dari yang biasanya. Dan itu adalah bagian di mana lemparannya akan menjadi dead ball. Kita bisa katakan banyak lemparan ke arah dalam yang menjadi dead ball seperti yang kalian kira. Pitcher yang mengincar hal itu pasti bertujuan untuk melempar ke arah dalam. Dengan kata lain, zona strike-nya menjadi lebih kecil. Para pemain Lycons pun paham dengan penjelasan Kurumizawa itu. Lalu di tengah lapangan pertandingan pun akan dimulai. Saat ini adalah giliran Lycons untuk menyerang di babak pertama. Dan pemukul pertamanya adalah Kondo. Dia sangat gugup karena harus melawan Yoshida. Kondo pun menganggap kalau lemparan Yoshida akan menjadi lemparan lurus ke arah dalam. Setelah itu Yoshida pun mengambil ancang-ancang dan lemparannya pun dilesatkan. Lemparan Yoshida itu seperti yang mereka perkirakan. Lemparan lurus ke arah dalam. Lemparan pertama Yoshida yang memotong secara tiba-tiba saat sudah dekat dengan pitcher itu pun strike. Kondo tidak bisa berbuat apa-apa dengan lemparan itu. Para pemain Lycons pun sangat terkejut dengan lemparan dari Yoshida itu. Yoshida benar-benar dalam keadaan terbaiknya hari ini. Dari semua itu kontrolnya lah yang sangat luar biasa. Bahkan sebelum Lycons bisa mendapatkan dead ball, lemparannya langsung mengarah ke zona strike. Itu benar-benar sangat menyulitkan. Dan pada akhirnya 9 pemain Lycons bisa dibuat strike out berturut-turut selama 3 babak. Dan poin saat ini adalah 5-0. Sebuah perbedaan poin yang sangat besar untuk di awal pertandingan. Melihat performa timnya itu, Tokuchi berkata, "Hei kalian, jangan lupa untuk memukulnya juga. Dan tujuan sekarang adalah untuk mendapatkan dead ball. Aku akan katakan ini, aku akan memberi kalian 10 juta jika kalian mendapatkan dead ball di punggung kalian. Bukan untuk pergi begitu saja dan mencari secara acak untuk dead ballnya. Pada akhirnya tugas kalian semua adalah untuk memukul bola itu kembali. Itu artinya jika lemparannya datang dan terlihat itu mengarah ke arah dalam, buat itu menjadi dead ball tanpa menghindari itu." Para pemain lainnya hanya heran mendengarkan itu dari Tokuchi. Lalu Ideguchi pun berkata kepada Kurumizawa kalau melakukan dead ball itu bukanlah tujuan untuk melawan Yoshida. Kurumizawa hanya mengatakan kalau Tokuchi memang benar tidak punya rencana untuk itu. Tapi apakah benar 10 juta untuk sebuah dead ball itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan Yoshida? Tidak juga. Ini akan dibuktikan di babak keempat ini, di mana tim Lycons tiba-tiba akan bertransformasi. Pemukul Lycons saat ini adalah Kondo. Terlihat Yoshida pun mengambil ancang-ancang dan lemparannya pun dilesatkan. Kondo pun berpikir apakah ini sebuah dead ball. Bukan, ini bukanlah dead ball, melainkan lemparan itu akan datang ke zona strike tapi melalui arah bahuku.
Dengan pemikiran seperti itu, Kondo pun bersiap untuk melakukan pukulan dan lemparan Yoshida itu benar-benar bisa dipukul oleh Kondo. Semua orang pun terkejut dengan itu. Dia memukul dengan sangat tinggi dan jauh. Pukulan Kondo itu pun menghasilkan home run. Ini adalah poin pertama untuk Lycons di pertandingan ini. Lycons benar-benar memukul lemparan Yoshida itu dengan sempurna. Para pemain Lycons pun tidak percaya dengan pukulan home run dari Kondo itu, karena Kondo adalah orang yang hanya bisa memukul 4 kali dan tidak pernah melakukan home run di tahun lalu. Setelah itu Tokuchi pun berkata, "Aku sudah bilang kan, Yoshida itu bukanlah pitcher yang luar biasa, dan mulai sekarang home run akan terus datang di pertandingan ini." Chapter 143 pun selesai. Dan inilah review dari One Out Season kedua chapter 143. Untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa di like dan share videonya. Terima kasih sudah menonton.